Di nomor 1 ini kita punya bentuk sigma di mana batas bawahnya n sama dengan 1 sampai 5 ya. Di sini 3n tambah 5 fungsinya identik dengan, nah berarti ini ceritanya si batasnya yang bawah maupun yang atas ini harus dirubah dulu nih. Nah, kalau di sini kan batasnya dari 3 sampai 7 semua ya. Berarti kalau gitu yang 1 sampai 5 ini harus dirubah juga. Ketika dirubah batasnya maka fungsinya berubah jadi apa? Nah, di sini kita harus paham terlebih dahulu konsep atau sifatnya ya. Jadi kita kasih catatan dulu nih. Pertama catatannya adalah si sigma misalkan n-nya dari A aja ya, dari A sampai B. Kemudian di sini ada fungsi n, fn misalkan. Dia kita mau rubah nih. Misalkan si A-nya kita rubah menjadi atau misalkan ditambah dengan X misal ya. Berarti si B ini di batasnya juga harus ditambah dengan X. Nah, tapi nanti fungsi di sini berubah jadi apa ya? Nah, fungsi yang di sini berubah justru menjadi n min x ya, hati-hati. Jadi kalau berlawanan tanda ya. Jadi kalau misalkan di sini tambah, di sini tambah, di sini kurang dengan bilangan yang sama. Oh, berarti kalau gitu kita punya di sini kan n-nya 1 nih. Di sini atasnya 5. Berarti nanti kalau kita rubah mintanya di soal jadi 3 ke 7, berarti supaya jadi 3 berarti si 1 tambah 2 dong, ya kan? Dan 5-nya juga pasti tambah 2. Tapi di sini si n-nya berarti harus oke, betul. Dikurang ya. Awal yang ini batasnya tambah 2, kalau di sini dikurang 2 justru ya. Tetap tambah 5 tapi ya. Kemudian jadinya n-nya nanti berubah jadi 3, di sini batasnya 3 ke 7, di sini jadi kali-kaliin dulu ya. 3n dikurang 6 tambah 5 sehingga kita punya sigma n sama dengan 3 sampai 7. Kemudian fungsinya 3n kurang 1. Oke, sip. Dapat ya. Jadi jawabannya adalah bebek. Oke, alhamdulillah. Next, langsung aja yuk ke nomor 2. Nomor 2, hasil dari sigma dengan batasnya adalah n sama dengan 5 ke 20 dari fungsi 4n-5 adalah, oke, ini kalau dijabarkan panjang ya, dari 5 sampai ke 20. Nah, kita pisah-pisah aja nih, berdasarkan sifat ini bisa dipisah ya. Jadi tinggal kita pisah-pisahin aja, jadinya nanti sigma n sama dengan 5 sampai 20, kemudian 4n dikurang sigma dengan batas yang sama, yaitu n sama dengan 5 sampai 20 dari 5. Nah, di sini 4-nya juga bisa keluar ya. Ini berdasarkan sifat, kalau ada angka itu bisa keluar juga. Nah, ini n dikurang sigma n sama dengan 5, 20. Nah, ini di sini nggak ada n ya, angka doang ya. Nah, di sini ada beberapa sifat. Yang pertama untuk yang angka doang di sini n sama dengan 5. N sama dengan A misalkan. N sama dengan A sampai B dari misalkan apa? Misalkan C ya. C ini sifatnya adalah B-nya kita kurangin A, kemudian kita tambahin 1, nanti tinggal dikali C. Sehingga nanti sigma berapa itu? Sigma N sama dengan 5 ke 20 dengan fungsinya 5, konstanta doang ya. 20 dikurang 5 tambah 1 kali 5. Berapa tuh? 20 kurang 5. 15 tambah 1 16. 16 kali 5 5 6 30 3 5 1 5 3 80 ya. Nah, ntar dikurang 80. Nah, tinggal yang ini nih. Nah, berarti di sini kita bisa pakai rumus ya. Kita bisa pakai rumus, tapi rumusnya adalah 5-nya nanti harus dipindahin jadi 1 dulu, atau kita jabarkan aja. Coba kita lihat, kayaknya sih ini adalah deret aritmatika ya. Coba di sini n doang kan, 5 tambah 6 tambah seterusnya sampai berapa? Sampai ada 20. Nah, ini kan apa? Deret aritmatika ya. Kita bisa pakai rumus deret aritmatika ya. Kalau misalkan kita nggak mau n-nya dijadiin 1, nah mendingan kayak gini aja. Nah, di sini ada berapa angka nih? Ya, kita jabarkan aja ya. 5, 6 sampai 20. Nah, itu ada 16 ya. Ada 16. Nah, masih ingat rumusnya ya? Sn berarti 16 per 2 dikali ujung ke ujung, 5 tambah 20. 16 bagi 2 8, ini 25.
8 kali 25 berapa? 200 ya. 4 kali 200 dikurang nanti 80. Yang adalah 800 dikurang 80 yang insya Allah adalah 720. Oke, cakep. Jadi jawaban adalah bebek. Oke, sip. Next ke soal berikutnya. Oke, di nomor ini kita punya sigma N sama dengan 6, batasnya sampai 25 ya. PN, P kali N maksudnya ya, sama dengan nilainya udah ada nih 30. Berarti pertanyaannya sigma N sama dengan 6 sampai 25 dari 2 plus PN berapa? Ini tinggal dijabarkan, dipisah-pisahin, pokoknya ada dia deh. Ada si PN ini. Ya, pisahinnya masih ingat ya, sifatnya tinggal dipisah-pisahin aja dengan batas yang sama. Ini 6 sampai 25, ini ada 2 ditambah dengan sigma N sama dengan 6. Di sini 25 dari PN. Nah, udah selesai ya, ini aja. Ini udah ada nilainya kan 30. Udah beres, tinggal ngutak-atik yang sebelah sini doang. Nah, ini konstanta kayak tadi soal sebelumnya, berarti rumusnya adalah atas, batas atas kurangin bawah, tambahin 1 dikali dengan si konstantanya itu 2 fungsinya. Berarti berapa nih? 2 berapa? 26 20. 20 kali 2 tambah 30. Berarti 40 tambah 30 yang adalah 70 alias cacing. Oke, alhamdulillah. Next, langsung aja yuk ke soal berikutnya. Nomor 4. Di sini kita punya eksponen ya, bentuk eksponen 4 pangkat N kurang 1. Di sini ada pembuktian. Pembuktian untuk N sama dengan K, misalkan di sini N-nya kita ganti 4 pangkat K kurang 1, misalkan itu dinamakan 3P. Kemudian kalau misalkan dia benar, ya seharusnya ada kata-kata gitu ya, 4 untuk N sama dengan K benar ya. Maka untuk N sama dengan K plus 1 juga benar harusnya ya. Nah, di sini tinggal diganti K plus 1 dan seterusnya sehingga menghasilkan ini dia ya, 4 kali 3P plus 3. Pertanyaannya apa? Berdasarkan pembuktian dengan induksi matematika di atas dapat disimpulkan bahwa apa? Ya, jadi jelas ya di sini ada apa? 3P. Di sini ada 3. Itu artinya apa? Itu artinya mereka bisa dibagi 3 ya. Kenapa? Ya ini ada 3. Bisa dibagi 3 kan? Habis kan? 3 bisa dibagi 3 juga ya. Habis dibagi 3. Nah, berarti mereka habis dibagi 3. Ini untuk pembuktian apa? Ya, fungsinya tadi apa? Eksponennya ini dia. Oh, berarti ini secara tidak langsung, secara induksi matematika, dia juga pasti habis dibagi 3 ya. Pokoknya lihat aja angka-angka yang sama di sini itu angkanya berapa, yaitu artinya dia habis dibagi dengan angka tersebut ya, karena di sini ada 3, sini ada 3, berarti habis dibagi 3. Udah gitu aja, gampang ya. Oke, berarti kita punya jawabannya adalah 4 pangkat N-1 habis dibagi 3 itu yang bebek. Oke, alhamdulillah. Next ke soal berikutnya. Nomor 5 sama juga kayak nomor 4 tadi ya. Ini tapi di sini suruh ngebuktiin 2 pangkat 2N plus 1 tambah 1 supaya habis dibagi 3 ya untuk semua bilangan bilangan bulat positif N. Di sini udah ada pembuktiannya, kalau N sama dengan 1, oh benar, habis dibagi 3. Ini untuk N sama dengan K, misalkan diasumsikan benar, maka kita dapat 2 pangkat 2N tambah 1 tambah 1, itu karena habis dibagi 3 berarti ya kelipatan 3 ya, misalkan 3P. Nah, terus kita masukin N sama dengan K plus 1, di sini juga harusnya benar ya. Cuma di sini, karena di sini pertanyaan kesalahan perhitungan, ya berarti ada yang salah di sini ya. Coba kita cek dulu ya. Di sini harusnya ada 3, sedangkan di sini ya 3P, di sininya malah 1 ya. Harusnya 3 juga, karena supaya habis dibagi 3 ya. Berarti kesalahan kita coba cek. Di sini 2 pangkat 2N harusnya, 2N tambah 1, N-nya diganti K plus 1, berarti 2-nya kali K, 2K. 2-nya kali 1, 2. Ya, kita coba samain dulu deh. Ya, kita coret-coret terlebih dahulu. 2 pangkat 2 pangkat 2 kali K tambah 1 tambah 1 tambah 1. Benar ya? Ini berarti kali-kalihin dulu. 2 pangkat 2K tambah 2 tambah 1. Ini tambah 1 lagi. 2 pangkat 2K tambah 3 tambah 1. Nah, salah di sini ya. Di sini, oh salahnya di sini, Ring. Nah, ini harusnya 2 tambah 1 ya.
2 pangkat 2K tambah 2 tambah 1. Di sini 1 tambah 1. Oke, berarti yang salahnya di sini mulainya. Jadi yang kedua adalah bebek. Oke, alhamdulillah.